kabar pemirsa? Senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak Hotshot selama 1 jam ke depan. Sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Pekan ini jagat hiburan seolah diguncang kabar prihatin bertubi-tubi. Pasalnya 2 selebriti berbeda generasi, penyanyi keroncong Waldjina dan Julia Perez pekan ini mendulang ujian berat. Ya, setelah sempat dikabarkan membaik pasca melakukan operasi di bagian tulang belakang, hari Kamis kemarin kondisi Julia Perez dikabarkan drop. Kabar menurunnya kondisi Juppe yang tengah melawan kanker serviks stadium 4 itu pun kian mendulang kejutan miris. Karena tiba-tiba saja Vera sang manajer mengumumkan lewat akun sosial media pribadinya bahwa Juppe membutuhkan transfusi darah hingga meminta tolong bagi siapa saja yang memiliki golongan darah A+ untuk menyumbangkan darahnya. Sontak saja tanda tanya besar pun mencuat. Apa yang sebenarnya terjadi pada Juppe pada hari Kamis kemarin sehingga mendadak meminta bantuan sumbangan darah? Mungkinkah kondisi kanker Juppe kian memburuk hingga kabarnya membuat seluruh keluarga dan manajemen Juppe tegang bahkan shock? Ya mungkin dia kadang-kadang ya sedih. Ya sebenarnya mama juga nggak mau ngomongnya sedih, jadi mama tuh kan kadang-kadang mama juga kasihan sama dia. Mama kasihannya sama dia. Dia kerja juga. Dia udah harus kerja, habis kerja dia harus udah habis di rumah sakit, dia habis kemo, tetap dia harus kerja. Mama juga sedih, kadang-kadang kasihan ngeliat dia gitu. Mama rasa semua dibalik ini semua pasti nanti waktunya akan indah buat Juli. Kadang-kadang mamanya juga besarin hati dia gitu. Nanti kalau ngeliat juga sedih tuh lihat dia. Dia sendiri tegar, hatinya tegar. Dalam keadaan sakit aja dia masih kerja. Itu yang mama tuh sebagai orang tua kadang-kadang salut, kasihan, tapi mamanya juga nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Apa yang sebenarnya terjadi pada kondisi Juppe hingga kini masih menjadi teka-teki. Namun jika waktu bisa ditarik ke belakang, 1 minggu sebelum dikabarkan mengalami kondisi drop dan membutuhkan transfusi darah, kondisi Juppe memang sudah memperlihatkan kejutan miris. Pasalnya bukan hanya tubuh Juppe semakin terlihat kurus, kaki bagian kiri Juppe pun terlihat membengkak. Bahkan Juppe semakin sering bolak-balik ke rumah sakit hingga menyisakan tanya. Bagaimana sesungguhnya kondisi Juppe saat ini? Semakin sering keluar masuk rumah sakit, mungkinkah kondisi kanker stadium 4 yang diderita Juppe semakin menyentuh garis bahaya? Kan kaki aku kan lagi bengkak. Iya nih kelihatannya makin membengkak. Makin membengkak. Memang kondisinya sekarang kan saya lagi masih bolak-balik ke rumah sakit terus. Karena kemarin saya masuk ke emergency hari Minggu. Terus saya hari Senin saya masih observasi, Selasa. Sekarang hari apa sih? Rabu, saya udah lupa tuh. Mana saya tahu saya bakal masuk rumah sakit. Kalau saya tahu, ini kan semua dadakan dan saya juga baru tahu saya harus punya pakai surat A5, pengantar semuanya. Saya nggak tahu semua itu.
Jauh dari kondisi memprihatinkan Jupe di Jakarta, di kota Solo, Jawa Tengah, penyanyi keroncong senior Waljina juga tengah berjibaku melawan kondisi prihatin akibat penyakit diabetes yang dideritanya. Usut punya usut, sakit yang diderita Waljina rupanya dipicu oleh usaha penyanyi keroncong kenamaan itu sendiri untuk menurunkan tingkat gula darah dengan mengkonsumsi obat. Tapi secara tak terduga, usaha Waljina tersebut justru berujung musibah yang konon nyaris menyerempet nyawa. Tapi uniknya, alih-alih menunjukkan kondisi lemah, Waljina yang baru pulang dari rumah sakit pada hari Kamis kemarin dan masih harus dibantu ketika makan dan minum itu justru menunjukkan sikap tegar seperti berikut ini. Masih lemes, Bu. Jadi astane Ibu ngene sik. Gula darahnya untuk kolesterolnya normal, tapi gula darahnya tinggi di angka 357. Lantas Ibu tanya sama yang jaga di apotek, Mas ada obat untuk penurun diabetes apa enggak? Ada, Bu. Ibu beli. Nah, tapi anjuran dari Mas yang apotek itu ini sehari hanya satu kali minum. Tapi kemungkinan Ibu ya mungkin pengen yang cepet turun. Nah itu kadang Ibu minumnya sampai 1 hari 2 atau bahkan mungkin 1 hari 3 kali. Saya sekitar jam 11 siang itu mau bangunin Ibu kok tidak ada reaksi, jadi kayak Ibu itu tidak sadar. Setelah saya memanggil home care dari dokter rumah kasih Ibu, setelah dokternya datang dicek, ternyata kadar gula Ibu drop di angka 22. Dibawa bersama dokternya ke rumah sakit, setelah ditangani di UGD dan diberi suatu cairan kayak diinfuskan itu untuk menaikkan gula darah. Itu Ibu selang berapa menit, itu hitungannya menit Mas, itu Ibu sudah sadar. Ya, mengejutkan. Setelah lolos dari kondisi kritis, penyanyi yang mendapatkan banyak penghargaan itu menunjukkan sikap baik-baik saja, seolah tidak pernah dilarikan ke rumah sakit. Bahkan ketika ditemui secara khusus oleh tim Hotshot, Waljina yang kini hanya bisa terbaring di atas tempat tidur, masih dengan nyaring mengeluarkan suara merdunya, menyanyikan tembang Jawa dengan lancar. Seolah-olah ingin membuktikan kepada dunia bahwa sakit tidak membuat semangatnya tumbang untuk tetap berkarya dan menyanyi. Bahkan di hadapan kamera, Waljina mengaku bahwa menyanyi justru menjadi obat mujarab hatinya untuk tetap bahagia. Mincok teng tenggo mapur mane mincok neng pari. Nah, sampai disebut Gusti Allah. Saya kepikir menyanyi terus. Nyanyi itu enak, indah. Kalau saya bisa memberi sedang kepada masyarakat, itu kebahagiaan saya tersendiri. Memantau stabilnya gula darah Ibu. Nah, setelah kemarin hasil cek laboratorium terakhir itu
sudah di angka 90, saya bilang ya sudah aman lah gitu. Jadi tinggal kita nanti tetap di rumah ya tetap kontrol terus. Sukses lewat sinetron Berkah Cinta di SCTV tak membuat Giorgino Abraham puas. Pasalnya, diam-diam Gino mengembangkan bisnis fashion dan dikelolanya sendiri. Seperti apakah keseruan ketika Gino turun ke lapangan langsung dan menjual baju-bajunya? Simak setelah jeda pariwara yang berikut ini.